Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto menjadi sinyal baik sekaligus teladan pentingnya berpolitik tanpa dendam. Berpolitik tanpa balutan dendam sudah ditunjukkan para bapak bangsa sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Ya, kembali di dialog jurnal siang saya ke Mbak Tika. Kalau melihat apa yang kemudian tadi juga sudah tampilkan bahwa kemudian politik tanpa dendam ini sudah diperlihatkan oleh bapak-bapak bangsa. Ya. Sejauh mana ini kemudian akhirnya pertemuan antara Jokowi dan juga Prabowo akan menimbulkan efek yang sama di kemudian hari? Saya pikir Jokowi dalam pertemuan ini memberikan sebuah teladan kepada publik bahwa segala sesuatu itu selalu bisa dibicarakan dan itu memberikan gambaran gitu kepada publik bahwa publik akan optimis, ini loh pemimpin kita yang akan datang gitu. Dan saya pikir untuk ke depan pun komunikasi politik Jokowi akan terus baik dan publik sekarang sudah merasa siap gitu. Jadi kalau kemarin ada pro dan kontra, ada yang tidak percaya, tapi dengan uluran tangan pertama kali Jokowi sebagai kepada Prabowo itu adalah sebuah simbol gitu loh bahwa kita punya pemimpin yang baik dan mereka akan optimis di masa depan. Dan saya pikir media pun juga memberikan ruang yang cukup besar kepada Jokowi dan hal itu juga bisa dilihat kalau kemarin tone negatif kepada Jokowi itu cukup banyak, sekarang sudah mulai berkurang karena komunikasi itu akhirnya mencairkan seluruh kebekuan momen yang ada. inspiratif di kemudian hari, apakah ini adalah side effect saja atau mungkin salah satu tujuan utama juga, Mas Hasto? Itu memang menjadi tujuan. Bagaimanapun juga pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober besok itu merupakan momentum bagi bangsa ini, tidak hanya untuk menunjukkan tradisi demokrasi kita yang semakin matang kepada rakyat dan kepada dunia, tetapi juga untuk meletakkan suatu harapan baru melalui mekanisme kelembagaan bahwa tidak ada persoalan-persoalan secara yang membedakan, yang memecah, yang membuat pemerintahan seolah-olah terbelah. Dan itulah dengan adanya ruang dialog itu, sehingga berbagai macam bentuk skenario kebuntuan yang sebelumnya sempat menjadi isu, akhirnya itu melenyap. Dan kemudian tergantikan dengan suatu harapan baru dan kebanggaan baru bahwa Pak Jokowi sebagai presidennya rakyat Indonesia ternyata mampu merangkul seluruh pemimpin di Indonesia ini. Dan itulah yang sangat penting karena momentum tanggal 20 Oktober adalah momentum untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi presiden seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih Pak Jokowi maupun yang tidak, karena pemilu presiden itu hanya alat, sehingga ketika melalui mekanisme yang sangat demokratis akhirnya terpilih, itulah yang kemudian akan dinyatakan puncaknya pada tanggal 20 Oktober nanti, sehingga ketika nanti pemerintahan ini mulai bekerja mewujudkan harapan rakyat, paling tidak ketika nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat, sudah ada keteladanan tadi yang ditunjukkan. Apalagi dari para founding fathers tadi, ternyata juga kita bisa banyak belajar bahwa begitu banyak mata air keteladanan yang ditunjukkan oleh para pendiri Republik ini. Mbak Tika, skill dari Jokowi untuk kemudian terus memunculkan news value dari berbagai hal yang kemudian beliau lakukan, sehingga ini membuat media secara continuity mengikuti dan juga memberitakan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Anda melihat ini sebagai satu strategi yang efektivitasnya seperti apa, Mbak Tika? Ya, saya melihat apa yang dilakukan Jokowi itu adalah salah satu strategi politik yang sangat bagus gitu. Dia adalah salah satu pemimpin yang betul-betul gitu ya memahami sebetulnya
seperti apa sih keinginan rakyat gitu. Jadi kalau saya melihat tadi berkaitan dengan founding father, saya melihat Jokowi itu semangatnya itu seperti Soekarno di tahun 1928 ketika dia memutuskan seorang pemimpin itu pada saat itu harus mengenakan busana yang membuat orang itu lebih gagah gitu. Terus kemudian dengan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa retorika gitu. Karena apa? Karena masyarakat kita itu perlu gitulah sebuah bahasa yang bisa membuat mereka itu yakin gitu tentang pemimpinnya. Tapi Jokowi pun sebenarnya menggunakan ruh yang sama gitu. Ruh yang sama dalam artian apa? Yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemimpin yang merakyat. Pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat. Oleh karena itu Jokowi tadi saya sebutkan dengan 3 cara. Dia sederhana dalam bahasa. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang low contact. Jadi semua orang itu bisa tahu apa yang dikatakan, tidak bersayap dan tidak aneh-aneh. Jadi semua tidak ada skenario tersembunyi. Tidak ada. Nah, seperti jadi itu. Jadi bukan bahasa teleprompter tapi bahasa rakyat. Betul. Terus yang kedua dengan bahasa tubuh, dengan pilihan bajunya. Dia memilih baju yang sederhana, yang biasa, yang seperti yang dipakai rakyat. Dan yang ketiga adalah dengan gestur tubuh dan gaya bicara dia gitu, yang spontan gitu ya, tanpa basa-basi, dan itu adalah salah satu bentuk strategi komunikasi yang cukup. Bagaimana tim transisi ataupun bagaimana tim Jokowi JK menjadikan respon media nasional sebagai evaluasi strategi ke depan? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini Mas Hasto dan juga Mbak Tika. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap di Jurnal Siang.